Sekarang kita berada pada fase yang sama. Hidup berjuang melawan peliknya dunia. Yang awalnya baik-baik saja, kini berubah secara tiba-tiba. Pandemi merubah perilaku manusia. Tak hanya satu, melainkan semua yang merasakan dampaknya. Senyum ramah terpancar, sempat terekam jelas di ingatan. Namun sekarang menjadi samar. Di situasi seperti ini, bukan sebuah keputusan yang bijak untuk menyalahkan keadaan. Kita harus bisa menyesuaikan diri dan bersabar. Saudara tidak hanya pengusaha besar. Para ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendasari dan menghayati ibadah keluarga di bulan Ekumene ini dengan pengakuan. Ibadah keluarga di bulan Ekumene saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Marilah kita memasyurkan nama Allah yang kudus melalui pujian Hai masyurkanlah Allahmu kudus. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 6, bait yang pertama dan kedua. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di surga Bapa, pun hadir dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya, hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Khalik, kami mengucap syukur karena di dalam kebaktian keluarga ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Urapi diri kami dengan roh Tuhan yang kudus, agar kami dapat mengerti isi pengajaran Tuhan dan memiliki semangat yang selalu baru untuk dapat mewujud nyatakannya dalam hidup kami, khususnya di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Amin. Saya akan mengajak ibu, bapak, saudara, dan anak-anak untuk membaca Alkitab
dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan 9. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Berbahagialah setiap saudara yang setia membaca firman Tuhan dan mempraktekannya dalam hidup. Para ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya arti kata ekumene? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekumene artinya gerakan yang bertujuan menyatukan atau menghimpun kembali gereja sedunia dan akhirnya menyatukan segenap umat Kristen. Kata oikumene adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang artinya adalah tinggal, berdiam, atau juga mendiami. Oleh sebab itu, arti harafiah kata oikumene adalah yang didiami, yaitu dunia yang didiami, atau bumi yang menjadi tempat tinggal kita ini. Gerakan ekumenis bertujuan untuk meniadakan tembok-tembok pemisah di antara gereja-gereja dari berbagai denominasi, dari berbagai kelompok, agar gereja di dunia menjadi satu atau esa. Dalam perkembangannya, gereja-gereja mengakui bahwa yang tinggal di planet bumi ini bukan hanya orang Kristen saja, tetapi ada banyak ragam agama, kepercayaan, adat istiadat, etnis, bahasa, dan lain-lain, seperti yang kita hayati dan alami di bumi Nusantara ini. Di Provinsi Jawa Timur ini, Gereja Kristen Jawi Wetan lahir, tumbuh, dan berkembang. Di Jawa Timur ini pula, GKJW bertemu dengan sesama dan lingkungannya yang bukan GKJW. Apa yang kita butuhkan agar pertemuan kita dengan sesama dan lingkungan dapat terjadi dalam suasana yang bersahabat, akrab, dan bermanfaat. Di sebuah surat kabar nasional, saya membaca sebuah motivasi dan visi dari seorang relawan tes klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 di Brasil
di benua Amerika Selatan. Ia berkata, "Saya ingin menjadi bagian dari sejarah. Saat ini semuanya berubah karena pandemi COVID-19 dan semua orang menginginkan semua ini segera berakhir, berubah menjadi lebih baik. Dan saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu." Di bumi pertiwi ini, di kota Bandung, Jawa Barat, sungguh menggembirakan karena begitu banyak orang, bahkan melebihi kuota, melebihi jumlah yang dibutuhkan. Mereka dengan antusias mendaftarkan diri sebagai relawan tes klinis tahap ketiga vaksin COVID-19. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu karena pandemi COVID-19 ini, ternyata masih ada orang-orang sesama kita yang mampu membuat sebuah keputusan tegas dan pasti untuk masa depan bersama yang lebih baik. Mereka, para relawan ini, menyediakan diri sebagai bagian positif dan konstruktif dari sebuah perubahan sejarah hidup manusia. Apa yang kita butuhkan agar kita pun mampu melakukan hal yang sama, mengambil peran yang positif dan konstruktif di dalam proses perubahan sejarah kehidupan ini? Kitab Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan 9 merupakan bagian dari sebuah perikop yang diberi judul kerinduan kepada Allah. Ada dua hal yang menyebabkan Daud rindu kepada Allah. Yang pertama, Daud merasa sendiri. Di ayat pertama disebutkan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya, Daud sedang bersembunyi dari para musuhnya di padang gurun tandus Yehuda. Daud sangat merasa bahwa dirinya sedang sendirian, lonely, sepi, sunyi, lengang. Ia merindukan menemukan seorang pribadi, seorang kawan yang dapat ia percaya untuk meredakan suasana kesendiriannya itu. Bukan sebuah kebetulan ketika ia berseru, mengungkap rasa kesendiriannya itu. "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Jika kita merasa sendiri atau haus akan sesuatu dalam hidup kita, ingat seruan dan doa Daud ini. Karena hanya Allah sendiri yang dapat memenuhi dan memuaskan kerinduan, keinginan kita yang terdalam. Yang kedua, Daud bersaksi, "Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai." Tempat tidur berfungsi sebagai tempat beristirahat. Tidur. Tidak selamanya kita dapat menikmati waktu istirahat kita secara optimal.
Ada saatnya kita merasa sulit tidur. Menurut Daud, obat untuk mengatasi sulit tidur adalah memutar, mengembalikan pikiran dan konsentrasi kita kepada Allah. Ada banyak sebab mengapa kita tidak dapat tidur. Karena sakit, stres, susah. Tetapi menurut Daud, tak dapat tidur atau sulit tidur malam dapat diubah, dikelola menjadi sebuah saat yang teduh, saat yang tenang untuk refleksi diri, untuk merenungkan dan pengakuan serta penyembahan bagi Tuhan Allah. Gunakan hal itu untuk meninjau ulang, menimbang bagaimana Allah selama ini telah membimbing dan menolong kita. Kita memang membutuhkan sesama manusia, alam, dan lingkungan agar kita bisa tumbuh menjadi manusia yang utuh. Namun kini kita harus lebih banyak di rumah. Ada kalanya kita merasa sendiri, sepi, sunyi, lengang, sulit tidur karena berbagai sebab. Tetapi renungkan kembali karya Allah selama ini. Bukankah Dia penolong kita yang sejati, yang memberi pengharapan sejati? Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan, Engkaulah pemandu sejati bagi kami. Mampukan kami juga menjadi pemandu sejati bagi sesama manusia dan bagi sesama ciptaan-Mu. Engkaulah pemberi solusi bagi kami. Mampukan kami juga menjadi bagian solusi dari berbagai kesulitan yang sedang kami hadapi. Amin. Saatnya kita hendak menyerahkan persembahan dan kita akan menyerahkan persembahan ini disertai pujian, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan Maha Baik, setia, dan benar. Kita akan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak, kita berdoa syafaat, dan nanti doa ini akan kita tutup bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, perkenankan kami menyerahkan persembahan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kami atas kesetiaan Tuhan memelihara jiwa dan raga kami. Kami mohon Tuhan berkenan melengkapi, menyempurnakan, dan memberkatinya, agar persembahan ini dapat membawa manfaat besar bagi gereja dan masyarakat luas. Kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan memberi harapan kepada kami
dengan ditemukannya vaksin COVID-19. Anugerahi para tenaga kesehatan, para relawan, dan para petugas agar mereka memiliki kesehatan yang baik, agar mereka dapat melakukan tugasnya secara optimal. Berkati keluarga mereka masing-masing dengan damai sejahtera, agar mereka dapat tetap dengan setia memberikan dukungan bagi tugas mulia anggota keluarga mereka. Kami mengingat dan berdoa bagi para pasien COVID-19 di tengah masa isolasi dan perawatan. Anugerahi mereka penghiburan, semangat, kepatuhan, dan pengharapan akan segala karya Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Berkati segala upaya yang dilakukan oleh banyak rumah sakit, agar pertolongan yang mereka lakukan membawa hasil terbaik. Kami berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Beri kami seluruh rakyat Indonesia kesabaran, semangat bekerja sama, agar kami mampu ikut ambil bagian mengatasi masa sulit pandemi COVID-19 yang berdampak di setiap segi kehidupan ini. Terima kasih untuk setiap orang yang mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk pemerintah Republik Indonesia, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, yang telah bekerja keras untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Kami berdoa bagi setiap orang yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anugerahi mereka kekuatan untuk dapat melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik. Berkati jerih lelah mereka, agar mereka senantiasa merasa cukup dan bersyukur. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Pelihara semangat belajar mereka, agar mereka dapat mengisi masa kanak-kanak dan masa muda mereka secara optimal, agar mereka memiliki masa depan yang berpengharapan. Kami menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing dalam berbagai sukacita dan tantangan. Kami percaya Tuhan tetap setia hadir di setiap dinamika kehidupan keluarga kami. Pakailah keluarga kami sebagai alat karya Tuhan bagi terwujudnya damai dan sejahtera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita senantiasa membutuhkan pimpinan Tuhan agar tidak tersesat. Marilah kita mengungkap kebutuhan itu melalui pujian, Tuhan, pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan sholat seterus
deras, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Marilah kita mengambil saat teduh, kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita mengakhiri ibadah keluarga di bulan Ekumene ini dengan pujian Tentrem Raharjo Tumrah Mring Kita, Kidung Pasamuan Jawi nomor 460 bait pertama. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita.